Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita setiap hari. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Merupakan sebuah penghormatan bagi ana pribadi, puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ketika diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa memberikan kajian bersama kaum muslimin dan muslimat di sebuah masjid yang kita lihat di dalam musibah yang Allah berikan kepada kita di negeri ini terlihat masih berdiri kokoh, dan ini merupakan rahmat dan nikmat Allah yang besar, sekaligus sebagai peringatan kepada manusia agar mereka dekat dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat bangunannya, kita sangat yakin bahwa masjid ini sudah sangat tua, karena masih banyak tiang yang menunjukkan bahwa ini masjid bukanlah masjid yang dibangun di zaman-zaman sekarang, tapi sudah berumur. Kira-kira berapa usia masjidnya, Bapak? Sudah 100 tahun, Masya Allah. Terlihat dari tiang dan plafon masjid, yang kalau seandainya dikembalikan kepada logika manusia, harusnya ini gampang roboh, karena bangunan tua. Akan tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah ketika ingin berbuat, ia berbuat. Dan tak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama yang manusia ketika itu tidak tahu apa itu agama. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dapatkan dari kakek dan nenek mereka, dari ayah dan ibu mereka. Dan ternyata apa yang mereka dapatkan dari kakek dan nenek mereka, ayah dan ibu mereka, sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Kemudian Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak manusia kepada apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai,
yang ternyata bertabrakan habis dengan apa yang biasa mereka dapatkan dari kakek dan nenek mereka. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari ayah-ayah kami, dari orang tua kami, dari tetua-tetua kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, ikuti apa yang telah Allah turunkan sebagai wahyu, mereka berkata, cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami, dari orang tua kami, dari tetua-tetua kami. Rasul mengajak kepada agama, mereka bertahan dengan kebiasaan nenek moyang. Percaya tidak percaya, ini argumentasi banyak manusia sekarang ini tidak mau menerima kebenaran karena bertabrakan dengan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh tetua-tetua kampung. Walaupun mungkin tak separah yang dilakukan Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ketika tidak menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengatakan kami ikuti tetua-tetua kami saja, orang-orang tua kami saja, orang tuanya di atas kesyirikan. Namun tidak tertutup kemungkinan umat Islam juga melakukan hal yang sama. Ketika datang kepadanya kebenaran, ini yang datang dari Allah, ini yang datang dari Rasulullah SAW, mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang kami temui dari orang tua kami. Sehingga tidak mengikuti agama yang datang dari Nabi, namun mengikuti kebiasaan nenek moyang. Dan kebiasaan nenek moyang itu tak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, walau tidak seperti orang Quraisy, yaitu kesyirikan. Hati-hati dengan hujah nenek moyang. Nenek moyang tidak bisa dijadikan argumentasi kebenaran. Kita menghargai orang tua kita menghargai kakek dan nenek kita, namun kita harus menghargai agama lebih daripada semuanya. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kalimat saya tadi? Agama harus lebih dikedepankan dibanding siapapun. Nabi Ibrahim mendakwakan agama walau bertabrakan dengan ayahnya. Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama walau bertabrakan dengan agama pamannya yang sangat dia cintai, yang sudah berprofesi sebagai ayah bagi Nabi Muhammad SAW. Mengambil alih tugas ayah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kebenaran harus dijunjung tinggi. Agama harus di atas segala-galanya. Memang kita mencintai orang tua kita, mencintai nenek moyang kita, namun afwan, mereka tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Mereka hanya sibuk mengurus diri mereka sendiri nanti di akhirat. Tak akan peduli kepada kita, anaknya dan cucunya. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia pada hari itu, di hari kiamat, lari dari saudaranya. Itu saudara saya tak peduli. Dia lari menghindar dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ayahnya dan ibunya. Itu ayah saya, itu ibu saya nggak peduli. Itu ayah saya tidak peduli. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya, itu istri saya nggak peduli. Itu anak-anak saya tidak peduli. Kenapa? Hanya peduli kepada diri sendiri agar selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu punya urusan masing-masing yang mereka urus masing-masing, yang membuat mereka sibuk dengan urusan itu, tak peduli dengan orang tuanya, tak peduli dengan saudaranya, tak peduli dengan ayah dan ibunya, tak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Sehingga ayah kita takkan peduli kepada kita, kakek kita takkan peduli kepada kita. Di akhirat kelak hanya mempedulikan diri kita masing-masing, sebagaimana kita takkan peduli kepada anak kita. Karena manusia pada hari itu hanya ingin yang paling penting bagi dia, dirinya selamat.
Namun kalau agama yang kita junjung tinggi, agama itulah yang menyelamatkan kita di akhirat. Agama itu yang menyelamatkan kita dari alam pertama akhirat bernama alam barzakh. Kita semua tahu, tak perlu diulang-ulang, karena semua kita tahu, ketika kita wafat, masuk alam barzakh, pertanyaan malaikat tentang agama. Apa pertanyaan malaikat? Ayo, apa pertanyaan malaikat? Man rabbuk? Ini ilmu agama atau ilmu fisika? Hah? Tolong dijawablah. Biar sedikit ada interaksi antara penceramah dan jamaah. Pertanyaan berikutnya, man nabiyyuk? Ini pertanyaan agama atau pertanyaan kedokteran? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Jelas. Yang berhasil menjawab akan dapat nikmat kubur. Apa itu? Alas kasurnya dari surga. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Ada pintu yang dibukakan, pintu itu mengarah ke surga. Sehingga masuklah parfum-parfum aroma wangi surga ke dalam kuburnya. Dan masuk angin-angin sepoi yang sangat lembut dan nikmat ke dalam alam kuburnya, alam barzakhnya. Dan datang kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, dia berkata, man anta? Siapa engkau? Wajahmu yang mendatangkan kebaikan. Lelaki itu menjawab, saya amalmu yang saleh. Namun tak mampu menjawab, akan disempitkan kuburnya. Dibuatkan alas dari neraka, alas tidurnya dari neraka. Disempitkan kuburnya sehingga tercerai-berai tulangnya saling bertikai. Dan datang kepadanya dan dibukakan pintu ke neraka sehingga masuk panas hawa panas neraka dan racun-racun neraka ke kuburnya. Dan datang seorang lelaki yang berwajah buruk, dia berkata, man ant fawajhuka alladhi ya'ti bisyarr? Siapa engkau? Wajahmu yang mendatangkan keburukan. Orang itu menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang keji. Jadi yang akan menyelamatkan manusia di alam barzakh agama. Apakah dia beragama dengan baik di permukaan bumi? Apakah dia benar-benar beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Rabb yang dia ibadati, tidak mengibadati sesuatu selain Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak minta rezeki kecuali hanya kepada Allah, tidak minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah, tidak minta untuk diamankan rumahnya, rukonya, usahanya kecuali hanya kepada Allah, tidak memintanya kepada dukun, tidak memintanya kepada penjaga laut, tidak memintanya kepada penjaga gunung, tidak memintanya kepada cincin dan jimat. Karena meminta kepada dukun, meminta kepada cincin dan jimat, perbuatan syirik yang menghancurkan agama seseorang. Namun banyak. Apakah dia kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika hidup dia belajar agama melalui Rasulullah SAW, melalui perantara para ustadz dan dai, tapi dia ingin mengenal apa yang datang kepada dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada ustadz dan minta ajarkan bagaimana cara Nabi salat agar dia bisa salat seperti salatnya Nabi, bagaimana cara Nabi berpuasa agar dia berpuasa seperti puasanya Nabi, bagaimana Nabi SAW membayar zakat, mengajarkan membayar zakat, agar dia membayar zakat sebagaimana yang diajarkan Nabi. Bertanya kepada ustadz bagaimana umrohnya Nabi, sehingga dia berumroh sesuai dengan umrohnya Nabi. Bagaimana berhajinya Nabi, supaya dia bisa berhaji seperti hajinya Nabi. Bertanya bagaimana Nabi bertakziah, supaya dia bertakziah seperti bertakziahnya Nabi. Kalau itu dia lakukan di permukaan bumi, ditanya oleh malaikat, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Dia bisa menjawab. Karena memang di dunia ketika hidup dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah yang menyelamatkan kita di dalam barzakh kalau kita beragama baik dan benar. Hal yang sama di alam akhirat. Ketika kita sudah keluar dari alam barzakh,
berdiri bersama di padang mahsyar. Yang menyelamatkan kita adalah agama kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Yang mencari Islam, yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat menjadi orang merugi, yaitu penduduk neraka. Berarti orang yang membawa agama Islam aman dari neraka. Aman dari neraka maknanya takkan menjadi penduduk neraka, kekal di neraka. Ini makna aman. Aman dari kekal di neraka. Namun kalau banyak maksiat, lalu Allah tidak ampuni, ada mungkin juga ke neraka dulu. Tapi takkan selamanya di neraka. Suatu saat tiba masanya diangkat dia dari neraka, setelah dosa-dosanya dipanggang di neraka itu, dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ketika dia datang kepada Allah dengan agama, pasti pada akhirnya menjadi penduduk surga. Intinya seperti itu. Namun kalau dia beragama baik dan benar, dia tidak singgah ke neraka dia tidak singgah ke neraka sama sekali. Adapun dosa-dosanya yang jumlahnya lebih sedikit daripada amal ibadahnya diampuni oleh Allah. Sehingga dia tidak ke neraka, tapi langsung ke surga. Bahkan ada yang agamanya jauh lebih hebat daripada itu. Sehingga tidak masuk neraka, bahkan tidak dihisap sama sekali. Dan ini penduduk surga yang paling tinggi, yang paling hebat. Masuk surga, tidak pakai hisap, tidak pakai azab. Ada umat Islam yang masuk surga, pakai hisap dan tidak diazab. Namun yang lebih hebat, tidak dihisap dan tidak di. Kenapa? Karena agamanya matang. Agamanya bagus. Sehingga Allah muliakan di akhirat menjadi penduduk surga yang tidak dihisab dan tidak diazab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita faham akan ini, saya ingin mengatakan jangan lalaikan agama kita. Jangan sepele dalam beragama. Jangan beragama itu pas-pasan. Jangan beragama itu asal-asalan. Jangan beragama itu ikut-ikutan. Karena kalau beragama ikut-ikutan, Anda tidak beragama. Kenapa? Anda tidak beragama di atas ilmu. Kenapa? Anda hanya ikut-ikutan. Kadung yang diikut sholat, Anda ikut sholat. Kadung yang diikut berpuasa, Anda ikut berpuasa. Tapi sebenarnya Anda tidak sholat dengan ilmu yang benar. Anda tidak berpuasa dengan puasa di atas ilmu yang benar. Anda tidak belajar agama. Anda hanya ikut-ikutan. Syukur lahir sebagai seorang anak, lahir dari keluarga muslim dan muslimah. Ayah dan ibu muslim dan muslimah. Kakek dan nenek muslim dan muslimah. Kalau orang seperti ini lahir di negeri yang ayah ibunya tidak muslim dan muslimah, akan ikut ayah ibunya. Kenapa? Agamanya ikut-ikutan. Tak bagus beragama ikut-ikutan. Beragama itu harus di atas ilmu. Menimba ilmu agama hukumnya wajib. Fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Semua kita wajib belajar ilmu sholat. Supaya kita bisa sholat di atas ilmu yang benar tentang bagaimana cara sholat yang benar. Semua kita wajib berilmu tentang cara berpuasa yang benar. Yang diajarkan Nabi SAW. Agar kita ketika berpuasa, benar-benar berpuasa di atas ilmu. Kalau kita bayar zakat, wajib tahu tentang ilmu bayar zakat yang akan kita keluarkan. Sehingga ketika kita bayar zakat di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Ketika kita ingin berhaji, wajib belajar ilmu tentang bagaimana haji yang benar. Melaksanakan haji yang benar. Supaya ketika berhaji, berhaji di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Inilah orang yang mengerti agama. Inilah orang yang beragama. Kalau hanya ikut-ikutan, nanti jawabannya ketika malaikat bertanya di alam barzakh, kata Nabi SAW, la adri, sami'tun nasa yaqulun, faqultu kama qalu. Ketika malaikat bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia berkata, saya tak tahu.
Saya hanya pernah mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu saya tiru apa yang mereka ucapkan. Malaikat berkata, la daraita wala talait. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Kamu tidak tahu dan tidak mau menuntut ilmu. Kamu tidak mau namun tidak mau tahu. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau tahu tak berilmu, harusnya belajar. Bukan hanya ikut-ikutan. Anda mengikuti orang sholat hanya ikut-ikutan tetap saja tak baik. Apalagi kalau ikut-ikutan mabuk. Ikut-ikutan narkoba. Ikut-ikutan sholat saja tetap tidak baik. Karena sholat harus didirikan di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Percaya tidak percaya, banyak sekali di Indonesia yang kita cintai ini orang yang sholat ikut-ikutan. Tak belajar ilmu yang benar tentang sholat itu bagaimana. Rasul mengajarkan sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam itu bagaimana? Tak belajar. Dilihat orang, oh kayak gitu sholat ibu saya, sholat kayak begitu. Dilihat orang, oh kayak begitu sholat ayah saya, sholat seperti itu. Tak tahu apakah benar gerakan itu atau tidak, tak tahu. Sehingga akhirnya apa? Terjadi gerakan-gerakan sholat yang salah dan kita anggap sebagai kebenaran karena orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Kebenaran sekarang di zaman kita sekarang tak dilihat dari apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Kebenaran di zaman kita dilihat apakah sesuai dengan kebiasaan masyarakat saya. Dan itu cara penilaian kebenaran yang salah dan keliru. Cara penilaian kebenaran yang benar, ikuti Nabi. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi berarti benar. Tak sesuai berarti salah. Nabi ketika takbiratul ihram, angkat tangan, sejajar dengan bahu, telapak mengarah kiblat, jari jemari diberikan celah-celah. Sejajar bahu, tapak tangan menghadap kiblat, jari jemari dibuat celah-celah, tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan, dibuat celah-celah saja. Allahu Akbar, diangkat sejajar bahu. Atau lebih tinggi, ujungnya menyentuh lemak yang ada di telinga, kalau ingin ditinggikan, sampai menyentuh telinga. Allahu Akbar. Atau sejajar bahu. Allahu Akbar. Begitu cara takbiratul ihram yang benar dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ikut-ikutan, ya kayak kita lihat coba. Allahu Akbar. Ada? Allahu Akbar. Salah enggak? Apa yang membuatnya salah? Telapak tangannya tak menghadap kiblat. Ada yang semangat, dirapatkan jari jemarinya. Allahu Akbar. Salah enggak? Kenapa? Terlalu rapat. Harusnya dicelah-celah saja begini. Atau ada yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ada lagi. Allahu Akbar. Ini apa ini? Nabi kapan mengajarkan yang begini-gini tuh kapan diajarkan Nabi? Mana hadisnya? Salat bukan apa maunya kita. Salat apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat. Rasulullah itu ngikut cara yang diajarkan Allah kepada beliau. Bukan beliau karang sendiri. Dan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada kita umatnya. Sehingga sholat itu bukan bagaimana maunya kita, tapi bagaimana maunya Allah. Maka beragama harus di atas ilmu. Beragama yang benar seperti apa. Dan oleh karena itu, terlalu banyak kesalahan di dalam sholat dilakukan kaum muslimin sekarang. Penyebabnya adalah mereka tidak mau belajar. Tidak mau memberikan sedikit waktu untuk duduk membaca buku, duduk mendengarkan ceramah tentang bagaimana sholat Nabi yang benar. Maaf, bagaimana cara sholat Nabi? Atau bagaimana cara kaifiat sholat yang benar? Sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebarlah kesalahan dan kekeliruan di dalam sholat berpuluh-puluh tahun tanpa bisa dibendung. Dan kalau kita ingin tunjukkan, kita bisa tunjukkan banyak hal.
Tapi cukup antum baca sebuah buku karya Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, berjudul Kesalahan-kesalahan orang dalam melaksanakan sholat. Kalau edisi Arabnya ada sekitar 300 halaman lebih. Nggak tahu kalau terjemahannya berapa ratus halaman, Anda nggak tahu. Di situ beliau mengumpulkan apa yang beliau lihat dari pola sholat kaum muslimin yang salah, tak sesuai dengan bagaimana Nabi melaksanakan sholat. Dan mungkin salah satunya adalah kita. Apa yang kita lakukan. Kalau kita benar sholatnya, benar puasanya, benar zakatnya, benar berhaji dan berumrohnya, insya Allah diterima oleh Allah di akhirat. Ketika diterima, diberikan pahala. Ketika diberikan pahala, dimasukkan surga. Lalu bagaimana kalau sholatnya tak benar? Bagaimana kalau puasanya nggak benar? Bagaimana kalau zakatnya salah? Umroh dan hajinya keliru? Gerangan apa yang akan terjadi pada kita di yaumil mahsyar kelak? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kita ingin amal soleh kita itu diterima oleh Allah. Dan Nabi sudah mengatakan, takkan diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Dan takkan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Tidak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, nggak diterima oleh Allah. Nabi sudah katakan dari 1400 tahun lalu, 1400 tahun lebih yang lalu. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah katakan yang tidak ikhlas tidak diterima, yang tidak sesuai dengan apa yang kuajarkan tak diterima oleh Allah. Nabi telah menyampaikan hujahnya kepada kita. Oleh karena itu, kalau ingin diterima, ikhlaskan dan sesuaikan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau saya Pak berceramah ke negeri orang sana, ya di negeri-negeri yang sangat banyak penyimpangan-penyimpangan agama, kita ajak kepada yang diajarkan Nabi, nolak mereka. Mereka katakan jangan rubah-rubah kebiasaan kami. Subhanallah, kita hanya ngajak kepada bagaimana Nabi mengajarkan. Kita hanya mengajak kepada bagaimana cara Nabi sholat. Kata mereka, kamu agama baru. Kenapa? Di kampung kami sudah puluhan tahun, nggak ada yang begitu. Nggak seperti yang kamu ajarkan. Memang saya baru, tapi agama Nabi lebih daripada 1400 tahun umurnya. Paham yang saya maksud? Yang datangnya dari Nabi itu usianya lebih daripada 1400 tahun. Memang saya baru. Tapi yang saya bawa, apa yang diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Begini cara takbiratul ihram yang benar, begini cara ruku yang benar, begini cara sujud yang benar, begini cara tasyahud yang benar. Tapi karena bertabrakan dengan kebiasaan negeri mereka itu, mereka katakan, jangan rubah-rubah, biasa aja lah. Yang biasa kita lakukan itu aja, jangan dirubah-rubah. Kami tak mau pakai agama baru. Itu di sana Pak, semoga di sini tidak ada. Kenapa ketawa? Ada juga. Kalau ada juga, hendaknya kita rubah. Yang pasti selamat, yang beragama sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Sementara yang beragama tidak hanya kebiasaan masyarakat, ini tak ada jaminan selamat. Bukan kita tidak menghargai orang tua kita, kita sangat menghargai mereka. Bukan kita tidak menghargai tetua-tetua kita sangat menghargai mereka. Wajib bagi anak kecil menghormati orang tua. Wajib bagi anak dewasa menghormati orang lebih dewasa dari dirinya. Apalagi anak-anak kecil, para pemuda, wajib menghargai orang tua, orang tetua-tetua kampung. Orang yang usianya sudah lanjut dari Anda, yang hidupnya lebih panjang usia dari Anda, wajib dihormati. Namun soal agama, harus lebih di atas segala-galanya. Yang bersama Nabi Muhammad SAW dari orang Quraisy, kebiasaan di tengah masyarakatin. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapatkan orang tua kami seperti itu dan kami hanya akan mengikuti mereka. Tak akan mengikuti engkau wahai Muhammad. Dan itu Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita mengambilkan ibrah dan pelajaran. Agar jangan setelah sampai kepada kita kebenaran, ini loh Nabi Muhammad melakukan seperti ini loh Nabi Muhammad SAW mengerjakan seperti ini. Alah biar aja lah. Yang penting bagi kami kebiasaan kami. Salah itu. Tak benar itu. Apa bahasa daerahnya di sini tak benar itu? Hah? Ya udah itu dah, enggak dengar sama saya. Tak benar itu.
Kalau sudah kita kerjakan, walaupun sudah kita kerjakan 30 tahun, ternyata salah, kembalilah kepada yang benar. Karena kesalahan itu, sepanjang apapun usianya, yang salah tetap saja salah. Kaum Khawarij, usia agama mereka sudah lebih daripada 1400 tahun. Tapi yang salah tetap saja salah. Takkan panjangnya usia kaum Khawarij membuat agama mereka menjadi agama yang benar. Kaum Qadariyah, agama mereka sudah lebih daripada 1400 tahun. Takkan usia mereka yang sudah lebih daripada 1400 tahun membuat agama mereka benar. Karena yang salah tetap saja salah, walau dunia kiamat. Apalagi kalau usianya hanya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Untuk apa kita beragama dengan baik dan benar? Untuk menyelamatkan kita di alam barzakh, untuk menyelamatkan kita di yaumil mahsyar, untuk menyelamatkan kita pada saat dihisab, untuk menyelamatkan kita pada saat pembagian catatan kitab, untuk menyelamatkan kita ketika alam mahsyar digelapkan oleh Allah dan hanya keimanan yang mendatangkan cahaya, menyelamatkan kita di saat kita sedang melintas di atas sirat. Dan siapa yang tidak mau yang selamat dalam kalimat-kalimat tadi? Selamat di alam barzakh, selamat di yaumil mahsyar, selamat pada saat dihisab, selamat pada saat diberikan catatan kitab, selamat pada saat melintas di atas sirat, selamat sampai masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Siapa yang tidak mau? Semua kita mau. Kalau memang mau, ikuti agama yang benar. Dan agama yang benar itu adalah yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi, yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, yang sesuai dengan yang dipraktekkan Nabi, itu agama yang benar. Keluar dari itu agama yang salah. Perjalanan agama Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita sudah terlalu panjang. Jarak tempuhnya pun sudah ribuan kilometer. Sudahlah waktunya panjang dan tempatnya pun jauh. Sehingga perjalanan agama yang begitu panjang itu dalam perjalanan agama sampai kepada kita, itu membawa sampah-sampah. Membawa sesuatu yang belum tentu bahagian daripada agama, namun dianggap agama. Semoga Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya maksud. Sehingga ketika sampai kepada kita, kalau kita hanya mengikuti kebiasaan, boleh jadi kebiasaan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang tadi kita katakan. Ternyata itu hanya sampah yang terbawa oleh arus. Dengan baik, itu dia menuntut ilmu. Sehingga air itu kita saring. Agama yang kita dapatkan di tengah masyarakat itu kita saring dahulu. Dengan cara menimba ilmu yang benar. Dampaklah dia, oh ini yang diajarkan Rasul, oh ini tidak. Mau contoh? Mau contoh? Masalahnya nanti kalau contoh nanti ada yang kesal gitu. Baik, kita datangkan contoh misalnya. Di negeri saya nggak tahu di sini ada atau tidak, tapi di negeri saya seperti itu. Sebelum azan subuh Ramadan, itu 5 menit, 7 menit sebelumnya, itu akan ada sirine di masjid. Apa sirine, apa namanya itu? Sirine imsakiyah, imsak. Nah dulu waktu kecil-kecil ayah saya bilang udah nggak boleh makan. Ibu nggak boleh makan. Udah berhenti, udah wajib imsak. Sudah waktu imsak sudah datang. Dan ini beredar di tengah banyak kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Harus berhenti dari makan dan minum 5 menit, 7 menit, 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Ternyata ketika kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang sahur bersama para sahabatnya, sedang sahur bersama sahabat-sahabatnya. Begitu Umar radhiyallahu taala anhu angkat gelas mau minum, terdengar suara azan. Berarti Nabi tidak pakai imsakiyah itu. Karena ketika bagian terakhir mau minum, azan subuh berkumandang. Berarti nggak ada imsak dong. Betul nggak? Kalau seandainya ada imsak, Nabi akan mengatakan, udah berhenti, 5 menit lagi azan. Ternyata Nabi dan para sahabatnya bersahur itu benar-benar mendekati waktu azan. Bahkan ketika Umar mengangkat gelas yang ada airnya, terdengar suara azan. Itu pertanda nggak ada imsakiyah. Berarti imsakiyah itu nggak benar. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Umar bertanya, ya Rasulullah, asyrabuh,
Wahai Rasulullah, masih boleh saya minum? Ini udah di tangan ini. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mengangkat bejana air, wadah untuk minum air, entah itu gelas atau yang lainnya, apabila bejana atau gelas itu sudah di tangan kalian dan terdengar suara azan, jangan letakkan lagi sampai dia ambil hajatnya dari gelas itu. Prakteknya begini. Coba azan, antum azan pas anak ngangkat gelas. Bismillah. Itu prakteknya. Apabila kalian akan mengangkat gelas air, kata Nabi SAW, terdengar suara azan, jangan balikkan ke bawah. Jangan taruh. Ambil dulu hajat kalian dari air, dari gelas itu. Mana imsakiyah Ramadan itu? Coba. Sampai azan berkumandang pun masih boleh minum. Bahkan dilarang untuk letakkan gelas, kata Nabi. Nabi yang mengatakan, dilarang letakkan gelas. Jangan letakkan lagi. Fala yadha'. Jangan diletakkan gelas itu. Jangan diletakkan bejana air yang dia pegang itu. Hatta ya'khudha hajatahu min. Sampai dia ambil hajatnya dari air itu. Dari gelas itu. Dilarang untuk meletakkan kembali. Padahal azan sudah berkumandang. Ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin, ayah Syekh Abdul Razak, boleh nambah Syekh? Nggak boleh, kata Syekh. Kan masalahnya masih kurang nih. Udah minum kan, di gelas tangan minum gitu. Kurang ternyata. Boleh nambah? Nggak boleh. Taruh lagi, nggak boleh nambah. Yang ada di bejana itu saja, ambil. Fahamlah kita bahwa kewajiban, keharusan menahan 5 menit, 7 menit, itu tak ada dalam agama kita. Ini contoh misalnya. Namun lihatlah bagaimana masyarakat kita terbiasa dengan imsakiyah itu. Dan kalau kita ingin mencari, melihat dengan cara menimba ilmu, belajar bagaimana Nabi melakukan sesuatu, akan terlihat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin. Dan boleh jadi salah satunya adalah apa yang kita lakukan di tengah masyarakat kita. Dan kalau suatu saat bertemu yang seperti itu, saya mohon, jangan hadis Nabi yang ditolak demi mempertahankan kebiasaan masyarakat. Tapi hendaklah kebiasaan masyarakat itu yang kita sesuaikan, kita selaraskan dengan apa yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita telah menjaga agama kita. Dan agama itulah karunia Allah paling mahal kepada kita. Agama Allah, karunia Allah yang paling mahal dalam hidup kita bernama agama. Lebih mahal dari harta, lebih mahal dari tahta, lebih mahal dari rumah megah, lebih mahal dari tanah ribuan, ratusan hektar, lebih mahal daripada apapun yang kita miliki. Bahkan lebih mahal dari nyawa kita sendiri, bernama agama kita. Dan agama satu muslim dengan muslim yang lainnya berbeda-beda. Maksud berbeda-beda adalah agama saya, agama bapak ini, agama bapak, agama adik kita, agama dia. Paham maksudnya? Agama Abu Bakar, agama Umar. Paham enggak maksudnya? Pengamalan beragama. Masing-masing orang berbeda-beda. Paham maksudnya? Antara agama kita dengan agama orang paling soleh di permukaan bumi sekarang ini, entah tahu berapa jaraknya. Dan agama orang yang paling soleh di permukaan bumi dengan agamanya Imam Syafi'i, tak tahu berapa tinggi derajatnya berbeda-bedanya. Berapa jenjangnya di atas. Dan antara agama Imam Syafi'i dengan agama sahabat Nabi yang bukan Khulafaur Rasyidin, tak tahu berapa jenjang tingginya agama para sahabat Nabi. Dan agama para sahabat Nabi dengan agamanya Ali bin Abi Thalib, lebih tinggi lagi Ali bin Abi Thalib. Dari Abi bin Abi Thalib lebih tinggi lagi agamanya Utsman bin Affan. Agama Utsman bin Affan lebih tinggi lagi agamanya Umar. Agamanya Umar lebih tinggi lagi agamanya Abu Bakar. Faham maksud berbeda agama? Maksudnya masing-masing kita di level masing-masing. Dan itu derajatnya sangat tinggi, hanya Allah yang bisa mengukurnya. Sehingga agama saya mungkin berbeda dengan agama saudara saya. Agama saudara saya berbeda dengan, dan dia rajin sholat, saya tidak. Dia rajin tahajud, saya tidak. Itu maksudnya. Sehingga masing-masing kita punya agama masing-masing. Cara kita mengamalkan agama, semangat kita mengamalkan agama, itu yang paling berharga dalam hidup kita. Itu yang harus kita pertahankan.
Kita harus berkorban untuk mempertahankan agama kita itu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang membuat para sahabat tinggalkan Mekah, tinggalkan harta, tinggalkan kampung halaman untuk pindah ke Madinah? Jawabannya untuk menjaga agama mereka. Untuk memperjuangkan agar agama mereka tetap bertahan. Kalau Anda bertanya, apa yang membuat para sahabat bersama Nabi angkat senjata, berperang, berjihad di atas menjalankan berjihad di fisabilillah, judulnya untuk membela agama. Kenapa kita harus beramal ma'ruf nahi mungkar agar terjaga agama? Dan begitu seterusnya. Dan masing-masing kita paling tidak menjaga agamanya masing-masing. Supaya ketika nanti wafat, benar-benar wafat di atas agama yang bisa menyelamatkan dia di alam barzakh, bisa menyelamatkan dia di yaumil mahsyar, bisa menyelamatkan dia di yaumil hisab, bisa menyelamatkan dia di saat pembagian kitab, bisa menyelamatkan dia di saat berjalan di atas sirat sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cuek beragama, lalu menghayal surga tertinggi, itu namanya penghayal kelas kakap, bahasa orang sekarang halu. Sholat cuek, wuduknya asal-asalan, pakaian sholat asal-asalan. Kadang ketika sujud, karena bajunya terlalu pendek, celana ke bawah, baju ke atas, nampak tuh yang namanya aurat. Ketika nampak aurat, sah enggak sholat orang, Pak? Beragama asal-asalan. Lalu ketika minta surga kepada Allah, ya Allah berikan saya surga Firdaus yang paling tinggi. Hai fulan, yang ingin surga Firdaus paling tinggi, benarkan sholatnya. Tak bisa minta saja. Minta itu harus pakai usaha. Ketika Rasul menyuruh para sahabat minta surga Firdaus, lihat amalan para sahabat. Tak sembarang-sembarang amalan para sahabat. Nah, ketika kita minta surga Firdaus kepada Allah juga, tiru amalannya para sahabat. Tak serampangan dan sembarangan. Kata orang sekarang, sholat tidak. Puasa banyak tidak puasa dibanding puasanya. Berdusta tiap hari. Minum khamar. Pergaulan bebas. Ketika berdoa, minta surga Firdaus. Ya apa? Orang yang minta surga Firdaus itu, cara pengamalannya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin berpuasa. Sholatnya pun diusahakan sekhusyuk mungkin. Puasanya pun diusahakan semaksimal mungkin berhenti dari maksiat, bukan hanya sekedar berhenti dari makan dan minum. Makan dan minum itu mempuasakan perut. Ada puasa lain yang harus dikerjakan. Puasakan mata dari maksiat, puasakan lisan dari maksiat, puasakan telinga dari maksiat, puasakan kaki dan tangan dari maksiat, puasakan hati dari maksiat, puasakan hidung dari maksiat. Itu puasa yang sebenarnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, boleh jadi ada orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya adalah haus dan lapar, pahala nggak dapat. Kenapa? Hangus pahala puasanya karena maksiatnya terus berjalan. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak berhenti berkata dusta, Allah tak peduli dia tinggalkan makan dan minumnya. Dia puasa juga nih, nggak makan, nggak minum, tapi tetap berdusta. Allah nggak peduli dia tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Dia berpuasa hanya puasa perut, tidak puasa mulut. Maka berpuasa yang benar, mempuasakan segala-galanya. Perut dipuasakan dari makan dan minum. Mata dipuasakan dari yang haram. Telinga dipuasakan dari yang haram. Lisan dipuasakan dari yang haram. Kaki dan tangan dipuasakan dari yang haram. Itu puasa yang sebenarnya. Puasa yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bukannya puasa, selesai sahur, pergi ke masjid, pulang dari masjid pacaran. Malamnya pergi tarawih, hanya sampai sholat isya. Habis itu pergi pacaran lagi. Itu bukan orang yang berpuasa itu.
Kalau ataupun puasa, puasa perut baru. Masih puasa perut. Bapak ibu kamu mesti makan penja ini. Keluar penjanya. Contoh Makassar. Kita puasa dari coto Makassar, kita puasa dari nasi. Kita puasa dari penja, padahal dia barang halal. Betul tidak? Barang halal. Ya apa? Ada apa? Tinggalkan nasi barang halal, tinggalkan penja barang halal, tinggalkan coto Makassar barang halal, berdusta. Ini orang yang bukan puasa ini. Nggak puasa dia orang. Puasa dari barang yang haram. Halal di tahun. Dihentikan. Haus supaya Anda hingga nafsu Anda untuk melakukan itu orang yang berpuasa. Namun kalau tak berhenti meninggalkan maksiat dengan haus dan lapar, kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya dapat lapar, dapat dahaga. Pahala nggak ada. Kenapa? Habis dengan maksiat yang dia kerjakan. Kenapa kita tahu ini puasa yang benar? Karena kita belajar dari Nabi bagaimana Nabi berpuasa. Hal yang sama lakukan kepada sholat, kepada zakat. Zakat kaum muslimin sekarang ini coba lihat. Setiap terima gaji wajib bayar zakat 2,5%. Setiap terima gaji wajib keluar zakat 2,5%. Itu yang dikerjakan banyak orang sekarang. Disebut dengan gaji penghasilan. Sehingga saya tahu persis ada satu orang, saya tahu persis ya, ada orang itu gajinya hanya 600.000, tetap dipotong 2,5% oleh gurunya. Sini zakat 600.000 itu keluarkan 2,5%-nya. Padahal 600.000 itu tak cukup untuk biaya bulanannya. Kenapa harus dizakat juga? Gaji 1.500.000 itu nggak cukup untuk biaya bulanannya, sewa rumahnya, sekolah anaknya, makan 1 bulan, nggak cukup. Kenapa harus dizakatkan juga? Siapa yang nyuruh? Allah mewajibkan zakat, tapi bagi orang yang hartanya berlebih dan 1 tahun berlebih terus. Bukan orang yang siap terima gaji bayar zakat. Dan kita umat Islam tak pernah tahu ada yang namanya zakat profesi itu. Kecuali hanya beberapa tahun belakangan. Berarti ini agama baru dibuat-buat orang. Namun karena dinamai zakat, berbau agama harus dikerjakan. Bagaimana kita tahu ini benar tidak benar yang tadi? Talabul ilmi fardhatun. Menimba ilmu hukumnya wajib. Setelah tahu kita dari Nabi kita sortir kebiasaan kita. Yang benar, alhamdulillah. Yang tidak benar, benarkan. Supaya apa? Supaya agama kita baik, agama kita benar, hal yang termahal dalam hidup kita bernama agama kita telah jaga dengan baik. Sehingga mudah-mudahan di akhirat agama itu yang akan menyelamatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan.
Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, mungkin untuk sementara kita buka sesi tanya jawab langsung. Ada jamaah yang bertanya. Baik, kita foto yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ghazali, asal dari Desa Toaya. Ingin bertanya kepada Ustadz tentang bagaimana kita mengajarkan amalan-amalan Rasul sesuai dengan Rasulullah kepada keluarga kita. Padahal keluarga kita belum mau menerimanya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kita mengajarkan agama kepada keluarga, lalu keluarga kita tidak terima, itu bukan hanya antum yang mengalami. Nabi Muhammad SAW pun mengalami hal yang sama. Betul tidak? Abu Thalib keluarga Nabi tidak? Paman Nabi. Abu Lahab keluarga Nabi tidak? Pamannya. Abu Lahab itu ayahnya, abangnya ayah Nabi, kakaknya, kakak di sini kakak apa abang? Kakak. Abu Lahab itu kakaknya ayah Nabi. Dan lebih tua dari Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib yang tertua dari mereka. Ayah Nabi yang paling muda, yang paling di bawah, yang paling bontot, ayah Nabi kita, Abdullah. Berarti keluarga dekatnya. Lebih daripada Nabi Muhammad SAW yang tidak ikut adalah pamannya sendiri, adalah Nabi Ibrahim. Yang tidak ikut adalah ayahnya sendiri. Artinya kasus keluarga tidak terima, belum mau menerima yang hak, itu bukan hanya kasus antum dan kasus kita-kita, kasus para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan permisalan tentang orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut, padahal mereka di bawah dua hamba kami yang saleh, istri dari hamba kami yang saleh, namun mereka berdua berkhianat, dan hubungan mereka sebagai istri orang saleh tak memberikan manfaat apapun kepada mereka, dan akan dikatakan kepada mereka berdua di hari akhirat masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka, istri sendiri. Jadi kendala ini tidak hanya kita yang menerimanya, mendapatkannya. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW kepada keluarganya? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada keluarganya? Tetap menasihati walau tidak diterima. Dan menasihatinya tetap lemah lembut. Nggak pakai marah, nggak pakai emosi, nggak pakai mencak-mencak. Tetap lemah lembut. Nabi itu penuh dengan kelemah lembutan.
Namun sampaikan terus dengan lemah lembut, sampaikan terus dengan lemah lembut. Sembari menyampaikan agama dengan penuh lemah lembut, akhlak juga diperbaiki. Dermawan kepada keluarga, pengasih dan penyayang kepada keluarga, suka membantu keluarga, suka meringankan beban keluarga, suka meringankan beban orang tua, meringankan beban kakak dan adik kita, meringankan beban ponakan-ponakan kita. Karena dakwah berjalan seiring dengan akhlak kita kepada mereka. Jangan dakwahi terus ketika mereka pinjam duit nggak mau ngasih pinjaman. Itu bertabrakan dengan dakwahnya Nabi kepada keluarga. Jadi, kalau keluarga kita belum mau menerima dakwah, itu biasa. Memang begitulah kisah-kisah hidup manusia. Jangan frustasi, lanjutkan terus, akhlakul karimah lanjutkan terus, dakwah lanjutkan terus. Kira-kira abang kita itu suka apa ya? Doyannya sate Madura. Bawakan sate Madura sekali seminggu, sekali sepekan bawakan. Bawakan sate Madura, bawakan sate Madura. Dia senang, adekku suka bawa sate, senang aku lihatnya. Masukkan, bang ayo kita sholat berjamaah ke masjid. Bang ayo kita belajar nih cara puasa yang benar. Gitu. Jadi tetap lanjutkan dengan akhlak yang baik, tutur kata, dan doakan kepada Allah. Dan jangan udah dinasihati berapa kali, udah malas saya, udah saya berkali-kali saya ucapkan tidak mau dengar. Hai fulan, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, nggak pakai bosan. Antum baru 950, belum sampai 950 kali. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah nggak pakai bosan. Maka jangan bosan, lanjutkan terus. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Berhubung mikrofon bermasalah, kita bacakan saja yang ada di kertas. Ustadz mau bertanya bagaimana tip-tip utama untuk istiqomah. Tip utama untuk istiqomah adalah lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Itulah tip yang utama untuk istiqomah. Kalau tahu itu maksiat, tinggalkan. Kalau tahu itu dicintai oleh Allah, lakukan. Iya Ustaz, tapi tipnya bagaimana? Itulah tipnya. Allah melarang kita berdusta, jangan berdusta. Allah melarang kita mabuk, jangan mabuk. Allah melarang kita tidak amanah, jangan tidak amanah, beramanahlah. Allah melarang kita melihat yang haram, jangan lihat yang haram. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa. Dan perbanyak duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu akan membawa kita untuk semangat menjalankan ilmu yang hak. Perbanyak teman-teman yang soleh, karena teman yang soleh mempengaruhi kita untuk menjadi orang soleh. Dan tinggalkan sarana-sarana yang kadang sering menggoda kita untuk berbuat maksiat. Lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, lalu saya menegurnya, karena saya tahu itu amalan yang tidak ada ajarannya dari Nabi. Tetapi dia membantah karena ada hadis ataupun ustadz yang melakukannya dan membenarkan amalan tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau antum sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kerjakan dalam diri antum sendiri. Kemudian antum melihat orang lain, nasihati orang lain tersebut. Kalau dia tidak ikut, tidak menghalangi kita untuk terus menjaga persaudaraan kita sebagai muslim kepadanya. Namun amalan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, dengan kita yakini dan kita pelajari. Amalan dia sesuai dengan apa yang dia yakini dan dia pelajari. Ya, kalau antum merasa ini yang benar seperti ini, lalu dia membantah dengan ada ustadz lain begini-begini, lalu antum ragu, berarti ilmu antum nggak kokoh. Kokohkan lagi ilmu itu. Kalau orang ilmunya kokoh, dibantah oleh ustadz, dia bisa membantah ustadz itu, karena ilmunya kokoh.
Ini menandakan bahwa kita ilmunya belum kokoh, dibantah dengan kata-kata ustadz udah teler, udah nggak bisa jawab. Berarti ilmu kita belum kokoh di titik itu. Wallahu ta'ala alam. Masih kepada titik yang tadi, ada orang begini melakukan kesalahan, namun kita nasihati. Sudahlah, sudah berapa kali pertanyaan dari kita jawab seperti itu. Bagaimana kalau masjid di lingkungan kita tidak mengamalkan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi dan suka ribut-ribut? Apakah tetap wajib berjamaah di masjid tersebut, Ustadz? Jemaah masjidnya suka kelahi, ribut-ribut gitu. Apa ini ribut-ribut ini? Mungkin bahasa daerah antum ribut-ribut lain, tapi kalau saya pahami ribut-ribut lain jadinya. Bagaimana kalau jamaah di lingkungan kami, masjidnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, apakah wajib berjamaah di masjid tersebut? Ya, tetap wajib berjamaah. Karena sholat adalah sholat. Dan tidak ada masjid yang namanya masjid bid'ah. Nggak ada. Semua masjid tempat sholat adalah masjid yang benar. Kalau ada amalan kaum muslimin di dalam masjid itu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, amalan orangnya yang namanya sholat tetap saya takbiratul ihram sampai salam, insya Allah mayoritas amal kaum muslimin dari takbiratul ihram sampai salam itu hampir dan sulit untuk dimasuki yang bid'ah. Ada kesalahan namun tidak bid'ah. Namun amalan-amalan setelahnya mungkin ya setelah sholat atau sebelum sholat itu sangat mungkin termasuki atau dimasuki oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Namun yang sholatnya rata-rata orang ruku, tapi rukunya kurang pas. Rata-rata orang sujud, namun sujudnya kurang pas. Rata-rata orang i'tidal namun yang i'tidal yang benar begini, kurang benar, bukan bid'ah. Karena dia tetap melakukan rukun-rukun salat. Dan alhamdulillah kaum muslimin salat dari takbiratul ihram dan sampai salam, dan umat Islam Indonesia terkenal umat Islam yang benar-benar berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i yang benar-benar enggak boleh bergerak dalam salat. Bergerak 3 kali batal sholatnya katanya. Sehingga orang Indonesia itu benar-benar diam saja ketika. Itu suatu hal yang sangat menguntungkan. Karena orang yang khusyuk tandanya adalah badannya yang tak bergerak, tumakninah. Ya, namun tak semua orang yang diam artinya dia khusyuk. Namun pengamalan mazhab ya, tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Maka membuat orang Islam Indonesia ketika sholat dia benar-benar diam gitu. Kalau dia garuk-garuk lebih dari 3 kali batal sholatnya. Walaupun tidak seperti itu, ya pemahaman yang haknya tidak seperti itu. Namun kita mengatakan bahwa pengamalan ketika jamaah itu sholatnya benar, kita tetap wajib sholat berjamaah di masjid itu. Soal amalan setelah sholat atau sebelum sholat, maka amalan masing-masing. Pertanyaan terakhir, dengannya kita tutup materi kita malam ini. Apakah boleh jika saya diundang ke acara? Apakah boleh jika saya diundang ke acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Namun pada saat acara tersebut saya lewatkan. Sudah selesai baru saya datang untuk makan. Apakah boleh, Ustadz? Mungkin maksudnya begini, diundang acara tertentu, di saat jamaah berkumpul dia nggak di situ. Setelah jamaah pulang baru dia datang. Sehingga dia tidak mengikuti acara tersebut. Mungkin itu maksudnya. Ada makanan, apa hukum makannya Ustaz? Gitu. Mungkin itu maksudnya. Atau ada maksud tertentu, Anda juga tidak tahu ini. Sengaja pulang orang dulu baru datang untuk dapat makanan yang tersisa gitu. Kita anggap pertanyaan pertama lah ya. Pertanyaan pertama, acaranya tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ternyata kita tak mau hadir karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah orang pulang baru kita datang, kita ucapkan selamat kepada tuan rumah, namun kita tidak ikut acara yang tadi. Apa hukumnya? Hukumnya adalah
Kalau memang acaranya tersebut yang tidak sesuai dengan sunnah, maka datangnya Anda ketika orang sedang di sana, datang Anda dengan ketika orang sudah tidak di sana, sama. Kenapa? Memang acaranya itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun kalau acaranya sesuai dengan sunnah Nabi, contohnya akikah, sesuai dengan sunnah Nabi akikah itu. Namun pada saat orang datang rame, itu orang melakukan amalan bid'ah pada acara akikah itu. Lalu Anda tidak datang pada saat acara itu terjadi. Setelah orang pergi baru Anda datang, itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena memang acaranya acara sesuai dengan sunnah Nabi. Namun ketika acara itu terjadi, dilakukan di dalam acara tersebut amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang pergi tak datang boleh. Tambah. Jangan tambah lagi ya. Ya, jangan tambah lagi. Kadang sudah katakan pertanyaan terakhir tadi. Bagaimana seharusnya menyikapi kemungkaran yang terjadi di sekitar lingkungan kita, sementara aparat yang harusnya mengambil tindakan terkesan hanya membiarkan? Nasihati. Ketika kita bukan aparat, berarti kita tidak bisa menutupnya dengan tenaga, dengan massa, nggak bisa. Maka cara menasihatinya dengan lisan, ajarkan, sampaikan kepada mereka tidak baik, tidak benar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara Nabi menyikapi tahlilan? Tahlilan di zaman Nabi enggak ada. Lalu pertanyaan bagaimana cara Nabi? Mungkin maksudnya adalah bagaimana bahasan tahlilan sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Mungkin itu maksudnya. Kalau kita baca di sini, bagaimana cara Nabi menyikapi tahlilan? Mungkin salah tulis mungkin ya. Tahlilan di zaman Nabi nggak ada. Yang ada itu tahlilan nggak ada. Sehingga bagaimana cara Nabi menyikapi tahlilan? Ya nggak ada, tahlilannya sendiri nggak ada. Dia kalau sudah pakai an itu Pak, itu biasanya nggak sesuai dengan sunnah. Tahlil itu sesuai dengan sunnah Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan terus la ilaha illallah dalam ketika nyetir ucapkan la ilaha illallah, ketika berjalan ucapkan la ilaha illallah, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah takbir, tahlil. Nabi SAW mengatakan wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil dapat sedekah. Seolah-olah dia telah bersedekah dan dapat pahala sedekah. Berarti tahlil dalam agama kita ada, tahlilannya yang tidak ada. Sudah ada n-nya, tahlilan. Takbir dalam agama kita ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi menyuruh kita takbir ketika beridul fitri dan beridul adha. Dan Nabi bertakbir. Para sahabat bertakbir mengeluarkan suaranya. Takbiran yang tidak ada. Dan begitu seterusnya. Sering sekali polanya sudah berubah. Ya, dan kemudian seperti itu. Jadi caranya adalah menuntut ilmu. Ya, sekali lagi caranya adalah menuntut ilmu. Dan kalau kita sudah menuntut ilmu, kita tahu begini ternyata Nabi melakukannya. Lakukan sesuai dengan diajarkan Nabi. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Dan terakhir saya mengajak kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam pembangunan menara masjid yang tadi diumumkan oleh Bapak pengurus masjid. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada para pengurus untuk bisa menyelesaikan pembangunan menara masjid ini. Dan bagi kita yang punya dana, semoga Allah lembutkan hati kita untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Semoga cepat rampung pembangunannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.